Ah, Hello. halo, welcome back. Halo, halo, halo. Halo, Apa halo kabar Kak. semua? Oke, kita bertemu lagi ya teman-teman tanpa ada jeda nih. Kalian langsung mulai di minggu ini, wah hebat. Oke, pertama-tama gimana kabar kalian? Baik. Baik, Baik-baik saja. baik. Baik, Juno baik, Naila baik, Adit, Baik, Kak. Abian Ya, baik. what? Kabarnya gimana, Bian? I'm fine. Oke, nice. Jadi laporan kalian sudah kalian terima, teman-teman. Jadi itu hasil kalian, tapi sebenarnya sertifikat udah dapet belum? Udah pada dapet? Nggak tahu. Oh, belum belum dikasih kah sama Algo? Kamu tersiksa. Biasanya ke nomor yang kalian pakai daftar biasanya dibagikannya. Kalau laporan udah ya kemarin, kalian bisa lihat rapot kalian di nomor parents ya, kak ngirimnya di nomor parents ya. Oke, nah jadi belum ada permainan hari ini teman-teman. Yang akan Kak bicarakan untuk pertama kali sebagai warming up itu adalah pemanasan mengenai apa saja yang akan kalian pelajari. Jadi detailnya itu apa aja gitu. Oke, guys, siap ya? Juno, Siap, Abian, siap. Adil, Naila, oke. siap, siap. Jadi Ya. Kak izin share screen bentar. Waduh, bentar. Oke, mari kita lihat apa sih yang akan kalian pelajari di sini. Apa yang susah, apa yang menarik, apa yang menantang, apa yang kalian bisa taruh nanti di portofolio kalian. Oke, yang jelas semua sudah punya GitHub kan? Sudah. Oke, nice. Bentar, ini kok nggak mau ya. Kak share screen. Kelihatan? Oke, ini dia. Jadi, ini dia rencana kursus tematik selama 32 pertemuan, teman-teman. Yang pertama, dua modul pertama itu dua lesson saja kita mengurangi lagi. Mengulangi materi tentang algoritma dan struktur data. Yang kedua, kita ulangi apa itu fungsi di lesson selanjutnya. Apa itu OOP? Nah, kalian lihat di sini ada OOP lagi, OOP lagi. Nggak bosen, Kak? Karena memang gunanya banyak sekali, teman-teman. Ya, makanya kalian kalau paham OOP udah beruntung banget dah itu ya. Nah, nanti setelah itu kita akan buat aplikasi seluler. Nah, di modul kedua kalian akan mengerjakan project. Hah. Menggunakan Kibi. Boleh nggak pakai AI, Kak? Boleh, asalkan kalian pertanggungjawabkan, kalian bisa menjelaskannya nanti. Karena kan harus presentasi. Gitu ya. Dan aplikasi ini bisa kalian pakai di HP. Nanti Kak ajarin caranya, semoga bisa untuk semuanya bekerja ya. Jadi, rada susah karena sistem kita berbeda-beda. Di modul 3 kalian akan keajarin cara nanti kalau kalian mau belajar tentang analisis saham, boleh. Kita ke time series. Intinya analisis data. Nah, di sini juga kalian membuat project dan presentasi juga. Jadi kalian nanti tugas kalian akan suruh cari data yang kalian mau analisis, kemudian apa yang ingin kalian sampaikan. Pokoknya kalian akan belajar berbicara gitu dan menyampaikan sesuatu berdasarkan data. Nah, modul keempat itu kita belajar membuat AI super sederhana yang dapat menebak apa namanya, hmm, apa ya bahasanya itu kayak sistem pintar kita. Jadi dia dapat membedakan sesuatu, dia dapat mempunyai jawaban yes or no atau lebih. Jadi kita akan membuat kayak prediksi gitu.
Nah, ini ada matematikanya ya. Modul kelima, kalau kalian tidak mau belajar tentang computer vision yang kemarin Kak jelaskan di Python Start 2 kemarin, yaitu yang apa namanya? Kita menganalisis gambar. Kita akan membuat modul apa? Game 3D. Jadi Minecraft super duper sederhana. Oke? Dan terakhir, kalian akan keajari cara membuat website sendiri. Nah, ini semua kan website nih. Crazy Games ini adalah website. Kemudian website apa lagi nih? Ada websitenya Kak itu localhost tapi nggak aktif ya. Nggak aktif websitenya Kak. Cuman ini mungkin ya kalkulator. Nah ini mungkin ini website teman-teman ya. Jadi ini siswa Kak dan dia membuat ini kemarin. Mana dia nih? Pages. Nah, ini dia. Nah ini website nih teman-teman. Nah ini. Ini tuh website teman-teman. Ya. Jadi hapus riwayat. Nah ini website. Gimana cara kita membuat? Cuman yang nggak dipelajari di sini ya teman-teman. Kalau ini front end ya. Cuman ini adalah website gimana kita membuatnya. Nanti kita belajar sedikit di Python Pro 2. Gitu ya. Dan kita akan belajar tentang apa namanya proses back end. Habis itu kalian akan ajari cara memilah kalian mau masuk bidang apa nantinya. Apakah misalnya Juno mau jadi game developer, Adit mau jadi software engineer, Abian mau jadi game developer, Naila mau jadi misalnya project manager atau software engineer gitu. Oke, ada banyak atau cyber security yang sekarang banyak banget dikejar sama usia-usia seperti kalian. Ya, siswa Kak contohnya yang kemarin sudah lulus Python. Setelah itu di modul 8 kalian again presentasi project dan harapannya sih kalian bisa presentasi menggunakan website buatan kalian. Gitu guys. Menarik atau tidak sama sekali? Gimana? You know. Menarik, Aditya. menarik, Kak, menarik. Oke. Menarik. Abian gimana Bian? Naila. Hmm. 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 Interesting. Beta menjawab dengan Abian Saya pasti mikirin susahnya doang nih kalau dia. Jangan ya. Jangan Wah, tertangkap susahnya basah doang. kita. Ada yang kalian mau tanyakan nggak dari semuanya ini? Gimana? Bian? Naila, Adit, Juno? Ada. Silakan tanya aja. Kita masih bisa bersenang-senang kok untuk beberapa menit. Ayo. Mungkin ada yang penasaran apa A, B, C, D-nya. Nggak ada? Satu pun nggak ada tahu. nih. Kenapa, Adit? Nggak tahu mau nanya apa. Nggak tahu mau nanya apa. Oke, kalau gitu Kak yang bertanya ya, siap-siapin. Oke? Abian, Adit, Naila, Juno. Kak kasih Yes. pertanyaan yang super susah aja dah. Langsung ya. Walau weh. Abi, Abian. Ya. Enggak ya, enggak jadi, enggak jadi. Buat. Canda guys. Oke, kalau tidak ada, kalau gitu kita langsung mulai aman nggak? Aman-aman aja sih. Aman-aman Aman. aja. Kita mulai lesson 1 tentang kita mereview materi tentang algoritma dan struktur data, teman-teman semua. Langsung Kak tanya nih ke Abian, lanjut. Ya, Mamalah. atau Naila deh. Atau semua. Ada yang masih ingat algoritma itu pengertiannya apa? Algoritma. Pengertian dari apa? Apa pengertian? Rangkaian langkah yang dapat Aha, dieksekusi. Nah, udah. Nggak tahu dah, aku di sekolah belajar. Wis, udah bener Dit ya. 100 buat Adit, guys. Jadi itu rangkaian langkah yang dapat dieksekusi. Kalau kalian mau singkatnya, algoritma itu kalau kalian ditanya algoritma itu apa, teman-teman? Seperti teks prosedur. Gitu aja.
seperti teks prosedur. Dia punya langkah-langkah dan Oh, ada yang tujuannya. sistematis ya, Kak? Sistematis. Sistematis. Itu nanti program ya maksudnya. Cuman algoritma itu gimana cara membuat sistem itu. Ada teks untuk membuat sesuatu gitu. Paham, Juno? Naila, Abian, Adit? Paham, paham. Oke. Belum. Nah, sekarang ada yang masih ingat struktur data yang sudah kalian pelajari di Python Start 1 ini harusnya dan Python Start 2. Ayo. Yang berguna banget kemarin. Hmm. Masih ingat jenis-jenisnya struktur data? Ada? Yang kurungnya itu ada yang Linear. begini. Kenapa? Apa struktur data linear? Ya, enggak. Jenis struktur datanya apa? Oh ya, ya. Kelas. Kenapa? Ada yang kurungnya begini, ada yang kurungnya begini. Tapi yang kurung begini itu ada dua. Kemudian ada yang kurungnya begini. Nah, namanya apa yuk? Masih ingat? Integer. Juno, Naila, ayo. Adit, Abian. Yang pertama yang kurungnya begini namanya apa? Masa nggak ingat, guys? Oh, Peter mana? Kenapa? List. Ya, list. Hmm. Ya, jadi list. Kemudian yang kurungnya begini itu ada dua. Apa dan apa? List dan list lagi. Yang kurungnya begini. String. Hah? Enggak sih, bukan. Bukan, string. String itu jenisnya, jenis data, bukan strukturnya. Apa kadannya? Yang kurungnya keriting, yang kurungnya curly, bracket. Kelas. Kelas. Hah? Di. Apa ya? Gak inget serius kan? Naila? Dikter. Dikter. Bukan diktator, bukan. Parah, Bian. Dictionary, guys. Dictionary. Dictionary, iya. Maaf lupa. Oh, Dictionary. Satu lagi. Kalian kayaknya nggak inget. Set ya. Atau himpunan. Set. Nah, kemudian yang kurungnya begini pasti mudah nih. Yang kurungnya biasa. string. Enggak, kok aku terus jawab string gitu kan jenis itu. Wah, GG. ya, GG, ya. GG. String itu jenisnya bukan string. GG, Pak. Awal per hurufnya per T pertamanya. Aku tercengang. Ayo Juno. T pertamanya. T. Ya, T. U keduanya. Tuple. Iya, tupel teman-teman. Ya, jadi Oh. itu yang kalian sudah pelajari ada list, dictionary, set, dan tuple. Kita belum menggunakannya memang. Nah, sekarang kita coba sebelum ke situ, kita coba nanti belajar tentang, nah ini dulu deh, yang bisa manapun kalian mau menjawabnya, ini misalnya daftar, simbolnya begini, dia punya apa gitu. Ayo, poin 10 yang dapat. Variabel, apa itu variabel? Arti. Kenapa? Ini jawabnya gimana nih maksudnya? Apa pengertiannya? Oh my God. Atau apapun, misalnya kalian boleh mengilustrasikan, boleh, gak harus pengertian formal. Kan salah kan apa-apa ya? Nggak salah jawab juga nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa salah ya. Nggak apa-apa salah, Variabel. apalagi benar ya. Salah aja nggak apa-apa, apalagi benar. Ayo, Naila, Variabel. Abian. Variabel pengertiannya, Kak. Iya, pengertian variabel apa?
Eh, kayak ntar lo. Atau fungsi, atau kondisi, atau loop. Bebas, pilih yang manapun. Seingat aku sih kayaknya kayak penyimpanan gitu Kak. Penyimpanan, mantap sekali ya. Jadi Oke. variabel ini alat untuk menyimpan data. Betul ya, dia punya nama sama value. Mantap, 100 ya. Kalau fungsi, apa itu fungsi? Fungsi itu apa? Ayo. Oh. Ke Gunaan. Kegunaan. kegunaan ya. Betul ya, fungsi itu kegunaan, tapi bukan ini maksudnya. Apa Wah. pengertian fungsi dalam pemrograman, Naila? Abian, Aditya? Oke. Ayo, Dit. Gimana nih? Naila, Oke. ayo Naila. Abian, Apa? fungsi lagi. Kehancuran. Hmm. Pasti kalian bisa nih, guys. Yang mana? Betul. Gak bisa nyerah, atau kondisi deh, kondisi yang lebih mudah nih. Fungsi itu. Kayak eksperimen gitu nggak sih Kak? Apa? Kondisi. Eksperimen eh, Ah, saat pemrograman yang mana? Fungsi atau kondisi? kondisi. Eksperimen, Ah, oke. Hampir tapi belum sepenuhnya, 60%. ah, Eksperimen. Ya, fungsi kayaknya sesuatu kayak script yang dapat digunakan kembali. wis mantap. Jadi iya betul ya. Skrip yang sudah terbungkus rapi. Artinya nanti bisa dipakai kembali. 100. Ada dua yang sudah terjawab, guys. Variabel sama fungsi. Kondisi loop daftar apa yuk? Kamus. Kondisi ini nilainya apa deh? Nggak usah pengertiannya. Nilainya harus apa? Bu, B. Apa itu? Bu, Bu. bu, Kondisi itu kayak itu enggak sih? eh, apa Kayak Naila? kayak pernyataan logika gitu. Kenapa? Nggak apa-apa. Udah bener kayaknya tadi. Apa Naila? Pernyataan logika kayak bentuk apa Ya, false. betul. Pernyataan logika atau true atau false ya. boolean. Jadi Boolean teh boolean apa? ya, bukan bukan. Oke, boolean namanya teman-teman. Jadi true false ini namanya Perlu boolean, dipertanyakan. jenis data. Kalau loop, ini udah bener. Loop itu ada dua jenisnya. Tapi arti loop itu apa deh? Itu dulu. Pem Pengulangan. Pengurangan. pengulangan. Pengurangan. Betul ya, betul. Jenisnya ada dua. Apa? Lu. Or. For ya. For sama While. while. Mantap kali. Kalau daftar, ada yang masih ingat daftar Wah. itu List, ya, list. yang begini ya. List Ya ya, list betul. Kak, Ih, list. Dictionary itu apa? Ciri-cirinya dia punya key sama Sama apa kalian? Udah lah key pokoknya. sama sama aku. Utama. Variabel. Enggak. bukan value ya guys ya. Oh, Key value. sama value. Kita coba dulu ya kan. Kalau betul, syukur. Oke. Great. Tambahan 10 buat Kita semua coba guys. dulu. Oke, betul. Tambahan 10 buat semua. Aman. Mantap. Nah, ini konsep-konsep yang akan kita gunakan di pembelajaran kita hari ini. Tapi soalnya nggak semudah di Python Start 2 ya nanti. Jadi soalnya lebih ke implementatif, teman-teman. Oke? Nah, ini tipe-tipe data untuk kalian ingat. Jadi ada integer, float, string, boolean. Nah, list, dictionary, set ini juga termasuk tipe data. Tapi dia lebih cenderung ke struktur data. Oke, ini contoh-contohnya. Nah, oke. Jadi integer itu bilangan bulat bahasa Indonesianya. Kemudian float bilangan
mengambang atau yang desimal ada koma-komanya. Non-string itu huruf, boolean true atau false, list daftar, dictionary kamus, set itu himpunan atau sekelompok. Dan ini fungsi yang sudah kalian hatamkan juga. Nah, jangan lupa nanti untuk melakukan power begini, untuk melakukan sisa pembagian begini pakai persen. Ini pembagian tanpa sisa atau fungsi floor gitu. Nah, bentuk soalnya nanti seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi kita akan mengulangi itu semua. Nah, kemudian kalau mau membuat kondisi bersarang, apa? Ini namanya kalau bahasa profesionalnya itu kalau pernyataan bersyarat atau conditional statement itu kalian bisa panggil bab control flow. Oke? Control flow. Jadi kalau nanti kalian mendapat bab control flow, maksudnya ini. If, elif, sama else gitu. Oke? Kemudian penggunaan while loop dan for loop itu ada yang masih ingat bedanya for sama while itu apa? For itu Bed- tuh For itu mengulang senilai suatu variabel gitu ya. ya ya sama ya. Hah, aku nggak ngerti. Iya, jadi for itu ada batasan perulangannya. Tapi while itu nggak ada biasanya ya. Tapi kalau kalau kita buatkan variabel tambahan bisa dia. Oke? Jadi itu. Jadi makanya di sini ulangi tindakan sebanyak 10 kali, 20 n pokoknya. N-nya terserah berapa. Cuman kalau ini dia akan ulangi itu selama benar. Jadi kalau dia benar dia akan ulangi itu sampai ombak di lautan itu berhenti dia tetap mengulanginya. Ya. Kalau dia kondisinya benar, ada kondisi soal. Paham? Paham, guys? Paham. Oke. Nah, Oh, ini dia kalau dengan perintah. Nah, sekarang kita coba kerjakan latihannya part 1 dulu ya. Kita coba latihannya. Ini jam berapa nih? Aduh. Ini jam berapa, guys? Oh, dia ini terlalu banyak chat. Banyak chat. Oke, udah pas kita Kak contohin dulu ya latihan soalnya. Kalian bebas mau pilih nomor berapapun. Lesson 33 ya, teman-teman. Lesson 33. Wah, ini gede banget nih. Memang segede ini kah? Oke, mau nomor berapa yuk? Pilih. Nomor berapapun Kak, kasih tahu cara menjawabnya. Karena nanti kalian akan cari tahu sendiri. Boleh pakai ChatGPT ya, asalkan semuanya jadi gitu. Ayo, nomor berapa? Dipilih. Mau yang bagian pertama, bagian yang kedua boleh, bagian ketiga boleh. Tapi nanti bagian kedua sama tiga ini gak apa-apa kalau kalian mengerjakan setelah istirahat. Oke? Ayo, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan. Mau dicontohin nomor berapa nih? 1, 2, 3, Nomor berapa ya? bebas, bebas. Satu aja kali, Kak. 1 aja. Oke, kita lihat nomor 1. Nomor berapa, Juno? Semuanya udah kejawab lagi nih. Oke, nomor berapa yuk? Sama juga nomor satu. Seriously? Mudah nih ya. Nomor 1 ini periksa pernyataan yang benar. Nama variabel tidak boleh cocok dengan kata seperti fungsi. Betul ya, jangan menamakan variabel dengan nama print. Nanti Abian ada ide. Gimana kalau namanya print? Gimana kalau nama variabelnya if? Jangan Abian. Gimana kalau namanya while? Jangan. Ya, ini nanti akan membingungkan interpreter atau Python-nya bingung. Ini ngomong apa nih orang? Katanya gitu. Ya. Kemudian, jadi ini benar. Nama variabel tidak boleh mengandung spasi. Nggak boleh ada spasi kalau dia terdiri dari dua kata pakai apa? Kalau variabelnya terdiri dari dua kata, misalnya variabelnya namanya umurku, my age. Nah, nggak boleh ada spasi. Kita harus pakai apa menyambungnya? Garis bawah kalau nggak salah. Underscore atau garis bawah. Nah, Ya.
Kemudian nama variabel bisa diawali dengan angka, tidak boleh ya. Tidak boleh sama sekali. Nama variabel bisa diawali dengan garis bawah, bisa kalau ini. Underscore age, boleh begini ya. Boleh, asalkan jangan sama angka aja awalnya. Nama variabel boleh mengandung spasi namun tidak boleh diawali dengan spasi. Hah? Nggak bisa ya. Kalau diawali dengan spasi, masa spasi kemudian, aduh, enggak ya kok rupanya. Ya. Variabel bernama number dan number, N-nya besar dan ini N-nya kecil, dapat digunakan dalam kode yang sama dan menyimpan nilai yang berbeda. Betul atau salah? Betul ya. Jadi ya, 1, 2, 4, sama 6 ya. Ada yang kalian tanyakan yang ini? Tidak, Kak. Tidak. Oke. Aku berbalik. Oke, Adit baru balik. Nomor 2. Nah, nomor 2 ini gimana cara kalian menjawabnya nih? Ini kalau kau ulangi dia akan begini. Nah, kita disuruh untuk memprint supaya persis sama keluarannya kayak welcome. Ini sesuatu yang kita masukkan. Pertama kalian cek dulu aja. Enter the name. Name itu biasanya nggak pakai integer. Jadi hapus saja int-nya nih. Nah, hanya input. Enter the name of your startup. Udah benar. Yang kedua D. Enter the foundation date of the startup. Enter the foundation date of the startup. Ini bisa, kalau dia tulisannya begini, bisa berarti string. Jadi, nggak usah ada integer. Kemudian, enter the startup's foundation year. Enter, oh salah nih ya. Jadi harus pakai tanda petik 2. Enter the startup's foundation year. Nah, ini karena kita harus menginput angka, boleh angka di sini pakai year. Kemudian, welcome, kita harus sebut who-nya siapa, namanya siapa. Ini kalian boleh ganti ini dan hari gitu ya, tahun. Jadi di sini welcome name. Kemudian ada tanda di sini nih, ada tanda minus. Jadi kalian pakai koma, koma artinya spasi, jadi nggak usah ada spasi di sini. Minus promising new IT startup. Udah benar? Kemudian ini harusnya name ya, Turbo Developers itu name. Berarti di sini harus pakai ini. Name, punya dihapus saja. Nah, kita udah ganti. Company was founded on. Oops. Ini. Kemudian ini hari. Kemudian ini koma year. Titiknya kita pakai ini. Nah, gini. Karena titiknya itu kayak terpisah gitu, ada spasi begitu nih. Jadi mungkin kita harus taruh koma. Ada spasi. Jadi harus pakai koma deh. Kita lihat. Jadinya gimana kalau kita run, guys? Run, enter, misalnya para foundation date, misalnya 12 atau Januari 13, 2007. Year isn't defined. Oh, nggak ada year ya. Adanya apa? Tahun. Nah, ulang para B. Ini 2004. Oke. Paham? Nah, ini bentuk latihannya begini doang. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Tidak, sepertinya tidak. Oke. Satu lagi atau udah cukup contohnya? Ini nanti kalau kalian mau nyari di AI, tahu nggak caranya gimana? Kalian copy paste aja soalnya nih. Ini kalian copy paste atau kalau ada gambarnya tinggal kalian copy dan buka ChatGPT, habis itu kalian tinggal paste, nanti kodenya dimuncul. Cuman yang Kak inginkan tuh kalian mengerti dengan kodenya aja.
Ya, jangan asal copy paste nanti kalian nggak dapet ilmunya, maksudnya nggak dapet ilmunya nanti saat besar meskipun sudah belajar bahasa pemrograman, tapi kalau nggak ngerti hanya copy paste nggak bisa. Jadi harus mengerti lebih baik ya. Oke, mau contoh lagi atau cukup? Hmm, cukup Cu- Cukup. tahu. Oke. Kalau gitu giliran kalian yang share screen, boleh teman-teman? Silahkan. Ayo. Oh, nomor satu, share screen, Dit. Nanti kita kasih tahu jawabannya. Nama variabel yang satu benar, yang kedua benar, yang ketiga salah, keempat bisa, kelima salah, keenam benar. Nah, nomor dua. Ayo share screen yang lainnya, Naila, Juno, Abian. Nah, tan kasih ke anotasi ya untuk semua. Juno itu kurungnya, kurung di baris pertamanya jangan INT-nya nggak usah dikurung Juno. Jadi bukan. Nah, itu kurung paling luar itu. Nah, di akhir juga dihapus. Di akhir dihapus karena ada dua tuh. Nah, itu. Oke. Ini Juno yang baris ketiga ini Juno harus pakai tanda petik dua ya. Nah, pintar. Abian, oh, kita nggak pakai PS Code dulu, Bian. Dari browser ya. Dari Chrome atau Microsoft Edge dulu. Linknya, link belajarnya itu harusnya udah. Waduh, Vegapunk ya. Mantap sekali. Bukan, yang ada algoritmik.id gitu. Tapi saya udah terlanjur make Algonova gimana ya? Nggak apa-apa, VS nggak Code. apa. Sama aja, nggak apa-apa. Cuman Oke. agak berat ya itu. Maksudnya agak berat gimana? Oke, Kak. Ya agak berat aja ya. Lebih baik pakai browser ya. Adit, Naila, Abian, Juno panggil Kak kalau ada pertanyaan ya. Gak usah malu, gak usah ragu. Kita di sini untuk membantu kalian yang sedang belajar di kelas Al. Kak, Ya, Naila, punya Nena kok nggak lanjut? coba lihat. Coba di run Naila. Oh, itu ada spasi Naila. Setelah name itu kan ada tanda minus. Sebelum tanda minus itu jangan ada spasi. Bukan, bukan. Bukan itu. Di dalam sebelum tanda minus. Itu nah itu. Enggak. Betul itu di dekatnya banget itu nih. Nah, itu. Betul enggak yang itu tadi? Ya, yang itu enggak ada spasi di situ ya. Itu kan ada spasi dikit. Hapus saja itu Naila spasinya. Nah, itu. Aku Spasi masih salah kan nomor 5. nomor 5.
Ada ya. Nggak ada name-nya ya. Ubah who-nya jadi name, D-nya jadi hari, year-nya jadi tahun. Baris 1, 2, 3 diubah. Who-nya jadi name, Fabian 1, 2, 4, dan 6. Adit, itu ada yang salah di baris keempat di apa namanya? Nah, itu ada spasi tuh. Enggak, sebelum nah itu tuh. Sebelumnya. Nah, itu dash. Enggak pasti dash. Nah, gitu. Karena koma itu juga sudah menghasilkan spasi ya. Makanya nggak perlu ada spasi lagi. Itu ada koma. Setelah tahun ada koma, Juno. Tahun ada koma. Naila, udah. Nah, Naila. Ayo, gimana caranya nih? Kajian ke belakang bentar ya, teman-teman. Oh, bentar lagi deh. Aduh. Abian. Nah, itu Abian siapa? Punya diganti pakai siapa? Di baris keempat itu. Nah, itu siapa? Kemudian kan ada tuh tanda spasi di sebelum tanda minus itu. Itu dihapus saja. Sebelum tanda minus itu tuh. Bo- it- Sebelum tanda minus biar. Sebelum tanda bukan itu bukan. Jangan komanya yang dihapus. Itu kan ada spasi tuh. Sebelum tanda bukan yang itu. Tapi sebelum tanda minus. Nah, itu. Nah, gitu, mantap. Kemudian Pak Bian harus buat begini. Bolehkah anotasi nggak Bian? Aduh. Abian Kak boleh anotasi? Diizinkan dulu. Juno, itu Juno. Taruh koma setelah tahun itu Juno. Hari, koma, tahun, koma. Kemudian itu ada kan tanda minus. Ada spasinya. Nah, itu dihapus spasinya itu sebelumnya. Yang bukan nah itu. Bukan sebelumnya. Bukan setelahnya, sebelumnya. Bukan. Makin jauh itu ya. Itu yang kecil. Boleh izinkan ke anotasi ya teman-teman kalau kalian ini. Enable annotation for other. Hmm. Itu Juno sebelum tanda minus itu ada spasi dikit itu. Itu setelahnya namanya. Sebelumnya.
Aduh, Kak harus anotasi nih. Cilik, 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 cilik. Gambar ulang, gambar ulang. Boleh aktifkan anotasinya ya. Ada klik more. Itu enable annotation for other. Diklik aja itu. Hmm. Dikit Alfikus. Nah ini nih Juno. Ini nih yang kecil lagi nih. Nah ini nih. Ini nggak usah ada. Ini. Abian, Ya Kak, izinkan ke anotasi boleh? ini untuk yang izinkannya gak ada muncul Kak. Enggak. Kalau mau stop Alhamdulillah share, udah bisa. ada titik 3. Hah? Kalau mau stop share itu ada titik 3 pilihan tulisannya more kalau nggak salah. Klik itu. Jangan stop share ya. Sabar Kak. Nah, muncul. Oh ini, ha? Nah ini nomor 3 kita kerjain sendiri Kak. Iya, boleh kok pakai GPT. Boleh ke arahin juga. Tapi baca dulu soalnya ya. Nah, Adit langsung ngegas dia ya. Mantap, Dit. Tapi yang salah itu sebenarnya di USD-nya, Dit. Pakai float, jangan pakai INT, Dit. Pakai float di situ. USD, nah gitu, float. Kemudian conversion result. Nah, itu kan banyak banget angka di belakang komanya. Pakai fungsi round, Dit. Jadi result sama dengan round dalam kurung itu. Dalam kurung. Nah, koma sebelum USD apa setelah USD-nya itu koma tapi di dalam kurung tetap koma 2. Nah, coba. Wah, kok gini? Nice. Kasih Kak. Sami-sami. Hmm, mulai sangat loh. Betul, betul, betul. Naila, wih, Naila udah nomor 5. Mantap. Ayo Naila, semangat Naila. Wah, GG. Ini apa nih? Aduh. Ayo Juno, gimana Juno? Adit, Naila kalau mau berbagi nomor 3 juga nggak apa-apa ya. Ini sudah Di apa Zoom ini? chat, di Zoom chat kalau mau berbagi. Ini Kak jadiin kalian co-host deh semuanya. Abian gimana Bian? Ntar Kak, ini aduh, touchscreenku bermasalah. Oke, kita istirahat dulu 5 menit ya guys ya. Oke, kamu ke toilet juga nih. Oke, guys, Oke, oke. 5 menit. Kak, Kak. oke aku. Oke. Oh, wah, ini tuh.
Pelor juga. Mak ribut saya buktikan dulu. Ini tadi juga kira kok. Minumin bang.
Hello, I'm back. Oke, next guys. Kak yang share screen boleh ya? Kak contohin yuk beberapa nomor. Oke, boleh stop share Naila, Juno, Adit, Bian. Halo, Bian. Oke. Nah, jadi ini dia guys. Ini nih, jawaban yang benar di nomor 2 itu begini ya. Kak taruh di Zoom chat. Nah, kalian mau nanya nomor berapa nih? Masih di nomor ini atau di nomor di part 2? Konsepnya sama aja, kita mengulangi sesuatu lagi guys. Ayo, mau nanya yang mana? Di ini lagi atau yang mana? Bebas ya, bebas. Nomor 3, Kak. Nomor 3 aku udah kodenya, Ini, tapi waktu jawabannya masih salah. ini maksudnya. Oh, Ya, mudah ya nomor 3 itu ternyata. Cuman mungkin kalian nggak akrab dengan fungsi round. Dia itu ngapain fungsi round tuh? Jadi misalnya kalian punya angka nih. 1, 2, 3, 4, 5, koma, banyak banget nih komanya. Nah, kalau kalian menggunakan fungsi round, dia akan bulatkan angka dengan misalnya saya ingin 3 angka di belakang koma. Ini kita komen dulu, kita coba lihat. Nah, gitu. Jadi 3 angka di belakang koma. Karena soalnya mau bilang apa guys? Mau bilangnya 2 angka nih. Jadi kalian pakai 2 angka di belakang koma. Dan ini pakai float ya. Yang kedua ini kalian nggak bisa pakai integer. Pakai float kalau angkanya desimal. Gitu. Paham, Juno? Paham? paham, paham. Oke, nomor berapa lagi? Yuk. Yang nomor 6 dong, Kak. Wow. Wah, nomor 6 nih guys. Oke, kita lihat nomor 6. Kita mau ngapain nih? Oh, ini ngapain nih? Hmm, What? Yayasan Super Booster untuk mendukung pengusaha startup mengadakan acara tahunan untuk mendukung kita coba dari awal. Oke. Mendukung dan memotivasi para startup. Pada tahun genap, yayasan mengadakan serangkaian konferensi dan meja bundar dengan para ahli. Dan pada tahun ganjil, tulis sebuah program yang menanyakan kepada pengguna tahun awal dan akhir kerjasama dengan yayasan menampilkan acara yang direncanakan. Oke, tahun genap dan tahun ganjil, guys. Ya, jadi kalau tahun genap dan tahun ganjil itu artinya kalian pakai modulo nanti. Artinya kalau ada sisanya, artinya kalau angkanya itu tidak bersisa, kalau dibagi 2 pasti itu genap. Jadi angka misalnya 120 dan dibagi 2 sisa berapa? 100 dibagi 2 sisa berapa, guys? Hmm? Apa? Hah? 100 dibagi 2 sisa? Hmm? Bisa. Hah? 100 dibagi 2 kan 50. Iya, jadi nggak ada sisa ya. Jadi kalau kalian bilang 100 dibagi, kita bagi itu pakai persen ya, 2, itu nanti kalian akan dapat 0. Gitu. Nah, artinya 100 itu kalau nggak ada sisanya pasti dia genap. Memang betul. Kalau 101 pasti sisanya 1 nanti. Nah, sama-sama 50 sisa 1. Gitu, paham ya? Nah, kita pakai konsep itu pasti. Oke, ada yang mau bertanya. Kak, aku nomor 4. Oh, nomor 4. Kita coba Nomor lihat tiga kan nomor nomor 4 tiga. supaya bareng-bareng. Ini Nomor nomor. gini ya. Nomor 4 ini nih di Zoom chat. Silakan kalian lihat. Gitu ya. Nomor 4, guys. Udah? Nomor kita lanjut ke nomor 6. Kalau kalian udah nomor 4, perhatikan nomor 6 kita bareng-bareng. Udah?
Lanjut. Oke, lanjut. Nah, sekarang di nomor 6 kita coba lihat programnya kayak gimana. Nah, ini dia. Jadi dia bertanya the year of entering the partnership with the fund 2019, the year of ending 2021. Jadi 2019 itu the startup of the year international competition. 2020 kan ini dia berlanjut nanti nih series of conference and round tables with experts. And 2021, oh jadi setiap ganjil tahunnya kita perlu memprint ini gitu. Kemudian saat dia genap kita perlu memprint ini. Oke, caranya gimana Kak? Caranya kalian buat year, tahun. Kemudian tahun itu pakai integer ya. Put the year of entering the partnership, okay, with the fund. Kemudian kita akan bilang starting year, start year. Dan di sini end year. Sama int input harus bilang apa? The year ending the partnership with the fund. With the fund. Nah, ini ya. Betul ya? Nah, habis itu karena di sini dia bilangnya pakai 2019, jadi ini starting point nanti ini 2021 ini sampingnya. Kita pakai for aja ini. For year in range start year, koma end year. Karena kita ingin dia include end year, jadi kalau kan kita memulainya di 2019, berakhirnya di 2021. Kalau kita menulisnya begini, dia akan sampai 2020 ngebacanya. Jadi kan plus 1 gitu. Kemudian if year itu habis dibagi 2, artinya dia genap. Oops. Nah, yang harus kita print adalah print year-nya. Year. Kemudian kata-kata berikutnya. Kata-kata apa? Kata-kata genap ya. Kalau ini genap berarti a series of conferences. A series of conferences and round tables with experts. Jadi, nah habis itu selainnya masih tetap di year ini tapi kalian, nah ini pengecualiannya ya kalau apa namanya, kalau for itu kita bisa pakai else-nya itu nggak harus sejajar bersama if, boleh begini, boleh di luar. Jadi nanti kalian bilang print year, tapi kalau kalian mau sejajar juga nggak apa-apa ya, juga nggak apa-apa. Print year, koma the start, ingat huruf S-nya gede, start up of the year, I-nya gede, international competition. Oke, udah? Ya udah. Sekarang kita coba run kodenya misalnya dari 2001 sampai 2010. Nah, ini dia. Oke, jadi 2001 di startup year competitional, 2002, 2003, 2004. Ini doang. Silakan. Nah, ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada Naila? Kak, yang nomor 5 gimana Kak? Nomor Nomor 5. 5 ini. Ya, ini nomor 5 agak ribet ya. Kemarin ini Kak menghabiskan waktu 1 jam lebih
Waduh. Karena karena ini nggak tahu Kak harus seperti ini ya. Padahal ini sama aja dengan persamaan matematikanya begini kalau kita buat lain. If balance lebih dari ya, kurang dari price gitu. Sama aja nih. Dalam matematika ini setara dengan ini. Ya, What? setara. Tapi nggak tahu kenapa, I don't know guys. Jadi begini caranya. Ini kalian bisa copy kode K, kalian tapi tulis yang nomor 6 ya, Kak nggak mau copy kalian kalau Oke. oke ini dia nomor. Ayo Bian, semangat Bian. Adit. Bian udah sampai nomor berapa Bian? Juno nomor 5. Adit nomor berapa Adit? Nomor 5. Oh nomor 5. Naila nomor 6. Aku nomor 3. Nomor 3 Bian. Nomor 3 ini nih Bian. Bian. Ini doang. Tak kirimin. Udah nomor 6 Naila? Udah, Kak. Wih, mantap sekali memang. Oke, udah semua kah? Naila boleh lanjut ke nomor 7. Nanti Kak susul. Ini nomor 6 dulu ya guys ya. Yuk. Ntar, yang mana nih nomor 3? Di part 1 ini masih part 1 yang diinginkan. Hmm, kan tuh guys ya. Oh, Minggu besok berarti kita bisa main game ya teman-teman. Tenang aja. Kayaknya kalian nih musuh-musuh sejati deh di Skill Wars sih. Jadi kita main itu kayaknya seru deh. Gimana, Naila? lala. Apa nih, Ustaz? Hmm, udah. Ada yang sudah sampai nomor 7 seperti Naila? Ini kenapa ya? Sekarang yang kedua ya, Kak? Sekarang bukan, ini yang pertama. Ini masih yang pertama. Oh, sama aja. Oke, oke. Bagian 1 ya. Susah-susah ya soalnya Juno. Naila bisa tuh sampai nomor 7 hebat ya. Keren Naila ya. Juno jangan kalah. Adit juga. Abian apalagi. Siap, Kak, Usaha siap. lebih. Ya, usaha harus diutamakan ya. Nomor 7. Wah, ini banyak nih nomor 7. Oh, mana nih yang benar tapi? Oh, coba share screen, guys. Insufficient fund. Coba lihat gambarnya, Dit. Udah apa nih? Oh Tuhan. Coba lihat gambarnya, Dit. Hmm. Kok aneh yang nggak bisa? Coba lihat, Dit, gambarnya, Dit. Soalnya.
Hmm, enggak benar ya. Ini kenapa kamu jadi ya? Coba copy kodenya Kak di. Bentar ya guys ya. Aduh, Kak. Ngantuk banget rasanya. Nggak mau cuci muka. Nggak ngantuk banget guys. Oke, ayo yang mana yang mau ditanyakan? Masih salah gitu ya? Itu lebih kacau kalau gitu kayaknya Dit. Abian, Ya, masih belum benar ya? belum. Oh, bentar nih guys. Belum bentar. Coba yes-nya diganti ya, teman-teman. Yes-nya diganti ya. Nomor berapa Kak yang diganti Kak? Nomor 5 udah Juno nomor 5. Mau diganti Kak? Sebentar dulu. Hmm, kok nggak bisa guys ya? Oh, pakai dot lower coba di Abian, Juno. What? Pakai fungsi dot lower. Atau Naila kalau sudah selesai boleh di copy paste jawabannya Naila. Copy Teman-temannya paste yang belum mana? selesai. Nomor 5 Naila. Oh, enggak. Seperti orang gila merindukanmu di sini. Selalu jarak Nah, itu tuh. aku yang salah. Oh, Naila pakai kebalikan nih, guys. Oh, boleh tuh. Pakai itu yang punya Naila, guys. Nomor berapa?
Nomor berapa nih, Kak? Nomor 5, nomor 5. Kayaknya aku salah ngeprint deh. Salah, Salah print. salah Salah print, salah copy. salah copy. Oke. Ntar, ya salah copy nih. Asal jangan salah paste aja ya. Sama aja, Kak. Sama aja. Hmm. Tapi Naila udah bener loh. Iya, udah benar. Masa sama aja? Coba dites Juno. Masa Kok gak sama bisa aja, guys? dihapus? Dicoba dit, Abian, kode Naila apakah bisa atau enggak? Ntar, Kak, aku. Ih, gak bisa hapus. Oh, punya ternyata itu dia. Hmm. Ah, dit sudah sampai nomor 6. Alah. Oke guys, come on guys. Akhirnya selesai. Wis, Nomor mantap 3. Abian, mantap kali Abian. Capek Nomor 4 semua. Abian. Nomor 4 mana satu jawaban? Kita cari dulu. Ini nomor berapa nih? Ah, ini EDY nih ya. Nomor 4. Tah, kopi dulu. Kita ke sini dulu. Bersihkan dulu. Hmm. Ah, buat. Nah, oh, lupa sesuatu. Yeay. Nomor 5 Aman? lagi. Aku tinggal nomor 5. Hmm. Juno coba pakai kodenya Naila Juno. Ini udah pakai kodenya Naila, Kak. Ah, Ini udah belum. pakai kodenya Naila. Bukan, bukan. Dia kirim tuh di grup apa di grup lagi? Di chat Zoom. Bukan, ini bukan kodenya Naila. Ini dari Kak kode ini. Adit gimana Adit? Aduh, ulang, 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 ulang. Pakai for loop Dit. Lah, eh, Upload. Iya, pakai for loop ya. ini laptop kenapa macam Gimana caranya itu? anak kecil ini? Kenapa Dit? Oh iya benar, Kak. Waktu itu ada Kenapa Juno? kopinya saya salah. Alah, weh. Aduh, berisik banget habis. Aduh, Nah, ini kita akan stres. Yayasan Subroto. Ya, kita santai aja teman-teman ya di proyeknya nanti mudah-mudah kok ya. Mudah-mudah untuk stres kalian maksudnya ya. Nah, Dit pakai Ah, for loop Dit, pakai for loop ini mah. Ini logika udah ini. gimana caranya? Gimana caranya? Kak kirimin dalam tuh picture aja ya nomor 6 ini nggak boleh kalian copy paste ini Kak ingin kalian memahami maksud dan tujuannya.
Karena kalau ada maksud tanpa ada tujuan, jangan. Sama aja sih dikit uploadnya. Itu Dit. Itu Juno. Itu Abian nomor 6. Apa? Lah. Hmm. Tim. Tuh, nah. Tuh, nah. Semangat guys, semangat, semangat, semangat yuk. Wait, Kak. Apa dulu? Kenapa? Mau coba copy paste tanpa share screen. Oh, oh boleh, boleh. Silakan. Lebaran sudah dimulai, guys. Hmm. Tumbuk sudah lah, lama sekali jadi. Ayo guys. Naila, sudah selesai Naila? Ini katanya nomor baris ke-16 salah. Wis, ternyata di situ. Coba zoom Naila. Mana Layarnya ini terlalu kecil hurufnya. Coba boleh di zoom, picture? zoom in. Kan Cara picture. caranya gimana? Kontrol sama tanda plus. Nah, so good. I so Lagi, lagi. Lagi. Nah, udah. Total earnings for this pas segini. month. Sep, nah mentok udah mantep sih. Woi, ini taruh ini bisa ini. Ya Allah. Hmm. Bentar, Naila. Oh, oke, yes. Aduh, salah lagi. Enak. Coba pakai kode Kak, Naila. Coba pakai kode Kak, Naila, di Zoom chat. Yang mana? Belum ada. Habis itu kita boleh istirahat ya. Gak apa-apa. Itu Naila, ayo. Oh ya, oke. Total earnings total USD. Oh, USD. USD, USD. Satu nomor lagi kita istirahat ya habis itu. Gimana, Dik? Bisa? Loh, Juno masih di nomor 5 terus nih. Ini Juno, kodenya Naila yang ini loh. Ya, Kak, waktu aku copy kodenya Naila malahan yang dipastenya itu yang dari Kakak. Loh, Aduh ya Allah. kok bisa? Lihat nih, Tidak Kak, lihat nih, merem. Kak. Ini kan saya copy. Ini kan saya hapus dulu. Aduh. Tidak Udah di seru. copy. Nah, ini kan di chat nih. Mhm. Ini saya copy. Ini saya mencoba mengopi. Terus Kasihan saya Juno. copy. Nah, habis ini tiba-tiba nih. Ini kan udah saya copy. Tiba-tiba, Ya. no, lah. Tiba-tiba gimana Juno?
Tiba-tiba yang di copy malah dari Naila. Ya, udahlah. Tadi sampai tadi kagak ada, Kak. Hai, Aduh. kau stop tipu-tipu. Tipu tuh tidak Aduh, ya boleh. Allah. Jadi coba Emang dah. berat hari ini ya. Oke, nomor 7 yuk. Yes. Nomor 7 guys. Udah. Abian, Yes. mantap Abian. Ayo Abian. Emang Abian harus sengaja naruh gambar gitu ya di profilnya Bian. Hah? Ya, Di profilnya Abian, ya kenapa? memang sengaja gambarnya begitu. Enggak sih, ini emang udah bawaan. Oh, bukan di settingnya memang begitu. Ya, Oh, Kamu. Jing. kenapa? Enggak. Naila? Enggak. Enggak sadar kalau masih aneh. Open. Ayo Juno, nomor 6 Juno. Dan nomor 7 itu di bawah ya. kenapa ada kalau di sini gak ribet lah. Kapan? Udah guys? Ada yang sudah selesai nomor 7? Oh, Adit belum. Naila? Oke, Naila belum. Bagus ini kurang diilui, ini nangis. Kalau ada uang dalam ada Juno? Masih nomor 6 Juno. Oke Juno. Yuk guys, semangat guys. yang berbeda singkat ini ini semua ini. Oh, Udah guys? Nomor 7 udah. Udah. Oke, kalau sudah boleh stop share semuanya ya, nanti dilanjutkan. Oke. Cukup ya Juno, Abian? Cukup untuk hari ini. Nah, Abian? sabar. Oke. Oke, jadi sekarang mari kita simpulkan pembelajaran kita rekap sedikit apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang mau menyimpulkan kita belajar apa saja hari ini? Ayo guys.
Hayuk, hayuk, hayuk. Yuk, yang mau yuk. Yang mau, yang mau, yang mau. Kita sudah belajar Ini ya, apa? Float itu enggak sih? Hah? pengulangan Float. Pengulangan tentang materi algoritma. oke. Spesifik babnya apa? Jangan Nadif doang. Abian, Juno, Naila, Ayu juga. Apa tuh kayak Belajar belajar tentang tentang US dollar kayak gitu-gitu Apa? dah. Belajar tentang. Kayak menukar nilai one US dollar. Oke, jadi kita belajar tentang in general itu tentang struktur data, jenis-jenis data ya teman-teman ya, dan Ya. cara membuat algoritma sederhana. Jadi kita mengulang untuk belajar tentang itu. Loh, Kak, kenapa perlu belajar itu lagi? Karena nanti kita akan pakai itu. Saat membuat proyek-proyeknya kalian akan pakai fungsi-fungsi itu. Gitu ya, itu yang kita pelajari. Hanya itu yang kita pelajari hari ini. Jadi kalian mereview. Kemudian review yang kalian lakukan belajar tentang apa definisi-definisi variabel, fungsi, loop, dan lain sebagainya tadi. Kemudian kita sudah belajar tentang struktur data dan kita sudah mengulangi apa yang disebut dengan algoritma. Oke? Nah, sekarang kalau Kak tanya teman-teman semua, kalian merasa susah nggak materi review hari ini? Atau dari awal memang belum paham sebenarnya gitu? Dari Gimana? susah gampang sih. Gimana, Bian? Tengah-tengah, tengah-tengah, Tengah, tengah-tengah. oh sedang ya, tengah lah, middle, oke. Ada Kalau susahnya, ada Adit, gampangnya. oke. Kalau Juno, Lumayan sih, lumayan gampang, lumayan susah. oh, tengah-tengah juga ya. Oke, Ya, kalau Adit gimana, Adit? Apa ya, susah. Susah Susah? dikit. Lumayan susah ya. Oh, lumayan susah ya nih guys ya. Kalau Naila, 50-50. 50-50. Di bagian mana yang ngebuat kalian, aduh bingung nih gitu. Boleh ceritain nggak? Sedikit. copy paste. Oh, itu senangnya di copy paste itu ya. Itu senangnya. Cuman yang ngebuat kalian, aduh bingung banget nih Kak di bagian ini. Yang mana itu? Waktu copy paste juga bingung. Oh, oh kalian belum mengerti sama sekali apa maksud kodenya gitu. Ya, Oke, Enggak. oke. Nah, cuman Kak itu strateginya teman-teman, mengapa kadang-kadang copy paste itu supaya kalian itu mereview ulang kodenya, habis itu kalian tanyakan ini maksudnya apa gitu. Nah, cuman karena kita biasanya mengejar waktu, jadi kan lanjut tuh. Cuman nanti setelah kalian dari kelas ini mungkin kalian membuka materinya di hari Sabtu, di hari Selasa lah atau hari yang lainnya. Kalian ulangi itu yang keharapkan. Nanti kalian tanya ChatGPT atau Kak dari WA langsung. Jadi kita nggak stuck, kita nggak berhenti di satu nomor gitu. Karena Kak udah coba itu di kelas yang dulu itu kalau kalian mengerjakannya benar-benar sendiri, meskipun sudah kearahkan, itu bingungnya masih luar biasa. Karena memang harus dikasih dulu kuncinya, kemudian kalian belajar logikanya. Memang harus seperti itu. Kak juga begitu prosesnya masalahnya. Nah, habis itu kalau udah mengerti, barulah coba buat dari awal semuanya. Gitu mungkin ya, ya. teman-teman semua. Oke. Nah, terakhir sebagai apresiasi untuk Naila yang sudah datang tepat waktu. Terima kasih. Adit juga sudah cukup proaktif ya Adit teman-teman. Jadi Kak ingin kalian tiru Adit dan Juno juga serta Bian tidak takut ya. Jadi apresiasi buat kalian dan terima kasih untuk partisipasi kalian. Kak ingin menambahkan kalian poin untuk hal ini ya. Yes. Jadi Kak akan menambahkan buat ini dia. Jadi buat Adit itu, nah ini nih kamera kalian nggak ada yang on kan nggak bisa nambahin ini deh. Arrive on time.
Itu Adit. Itu ada Juno, Abian, Naila. Nah, ini dia. Nah, kemudian 10 koin lagi karena semuanya di sini aktif. Kak sangat suka. Kak sangat berterima kasih, apresiasi. Naila menjawab dengan usaha yang maksimal. Abian tidak ragu. Juno juga sangat gesit ya. Adit juga tepat ya jawabannya. Jadi actively participate. Adit, Juno, Abian, dan Naila. Oke, sudah teman-teman semua. Oke, ada yang mau kalian sampaikan? Tidak. Oke, Tidak, kalau tidak tidak. ada, terakhir dari Kak, di lesson berikutnya kita akan belajar tentang fungsi dan kelas. Jadi kita akan membuat kembali fungsi dan membuat kembali kelas. Jadi kalian siapin aja. Nanti Kak buka materinya di hari Sabtu, boleh, atau di hari Jumat, kalian jawab dulu soalnya, kemudian nanti diskusikan yang tidak kalian mengerti. Mungkin itu lebih efektif. Oke? Setuju? Setuju. Oke, sampai jumpa di minggu besok dan tetap semangat dan terima kasih sudah berpartisipasi penuh hari ini. Bye-bye. See you. Cakap. Bye-bye. Kasih, Kak. Terima kasih. Bye-bye.